Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai UTS kecerdasan buatan kami, yang mana anggota kelompok di sini terdiri dari saya Abdul Hakia Sugianto dengan NIM 2024-31086 dan juga dari rekan saya. Dan saya Rafael Lauren Wilin dengan NIM 2024-31085. Jadi di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari soal UTS. Yang pertama ini ada jawaban untuk soal nomor 1. Kita masuk ke dalam jawaban nomor 1A. Di sini kami memiliki 5 produk. Jadi untuk spesifikasi produknya, yang pertama itu ada Vector 2.0 dengan merek Digital Dream Labs atau DDL, dan spesifikasi utamanya yaitu prosesor Qualcomm 200, layar IPS warna, koneksi Cloud AI, dan Alexa built-in. Kemudian untuk fitur utamanya yaitu ada edge computing dan autonomy, yang dimana Vector bisa mengenali wajah tanpa internet, menjawab pertanyaan seperti asisten pintar, dan secara mandiri mencari dock pengisinya saat baterai lemah. Dan yang kedua itu ada Cosmo dengan merek Anki atau DDL. Untuk spesifikasi utamanya yaitu layar ekspresi monokrom, sistem pengenalan wajah, dan disertai kubus interaktif atau power cubes. Dan untuk fitur utamanya ada emotional intelligence, yaitu Cosmo ini memiliki kepribadian yang berubah sesuai cara user mengajaknya bermain. Ia bisa marah kalau main game dan mengenali pemiliknya melalui kamera wajah. Dan yang ketiga ada Imo AI dengan merek Living AI atau ImoPad, dan spesifikasi utamanya yaitu layar LCD wide, prosesor AI Neural Network, sensor jatuh, dan lampu RGB. Untuk fitur utamanya sendiri yaitu ada daily companion dan entertainment. IMO ini memiliki fitur asisten harian, pengingat cuaca, dan bisa menari mengikuti musik dengan irama yang pas, serta memiliki sistem level yang berkembang seiring waktu. Yang keempat itu ada Luna yang dengan merek Keytech atau LunaPad dengan layar LCD resolusi tinggi, CPU quad-core Cortex, dan kamera RGB 720 pixel. Kemudian untuk fiturnya yaitu ada multi-modal interaction, di mana Luna ini mampu mengenali gestur tangan, misalnya simbol hati, kemudian bisa mengejar laser pointer dan menunjukkan ribuan ekspresi yang sangat mirip hewan peliharaan asli. Dan yang terakhir itu ada Enabot Ibo X, yang dimana ini spesifikasinya sendiri itu ada layar ekspresi dinamis dengan kamera 4K, integrasi dengan ChatGPT, dan navigasi V-SLAM. Kemudian untuk fitur utamanya yaitu ada Smart Guard and Healthcare yang dilengkapi fitur deteksi jatuh untuk lansia dan tangisan bayi. Kemudian ada interaksi GPT yang memungkinkannya mengobrol secara natural dan menjawab pertanyaan dengan yang kompleks. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan piece dari produk-produk yang telah kita pilih. Yang paling pertama yaitu tadi ada Vector 2.0 dari DDL, yang mana performance-nya sendiri ini yaitu kecepatan respons suara, akurasi pengenalan wajah, keberhasilan navigasi mandiri, ke stasiun pengisi daya self-charging, dan juga stabilitas koneksi ke Cloud AI. Yang mana environment-nya sendiri ini dapat diterapkan di permukaan meja atau lantai dalam suatu ruangan, dan juga di area dengan ada koneksi Wi-Fi, dan juga kehadiran manusia atau rintangan di sekitarnya. Untuk aktuatornya sendiri, di sini ada high torque track motor, yang mana ini berguna untuk menggerakkan roda, rantai untuk mobilitas. Yang kedua ada single dove lift arm,
lengan mekanik untuk berinteraksi dengan, benda atau juga manusia. Yang ketiga ada IPS Color Display untuk menampilkan ekspresi wajah dan mata yang dinamis. Untuk sensornya menggunakan HD kamera 5 MP, yang digunakan untuk verifikasi visual dengan pengenalan wajah dan juga ada time of flight, ada 4 mikrofon array, dan juga ada infrared cliff sensor. Yang kedua ada, Cosmo dari Anki atau DDL juga, yang mana performance ini kecepatan perkembangan kepribadian, ditanamkan AI learning, dan juga ada akurasi manipulasi objek, atau kubus, dan kualitas interaksi emosionalnya bisa melalui ekspresi. Untuk environment-nya kurang lebih sama, bisa diterapkan di area bermain terbatas seperti di meja atau di lantai bersih. Dan untuk aktuatornya terdiri dari independent tread motor, ada forklift style lift, dan juga ada monochrome face screen untuk menampilkan emosi melalui animasi mata yang kecil. Untuk sensornya sendiri menggunakan VGA kamera yang mana itu terletak di bagian wajah untuk mendeteksi rintangan dan mengenali wajah, wajah, dan juga ada 3-axis gyroscope, dan juga ada optical code sensor untuk membaca kode unik pada power cube atau interaksi yang lainnya. Yang ketiga itu ada EMO dari Living AI, mana performance-nya sendiri itu yaitu akurasi sinkronisasi tarian dengan musik, dan juga responsivitas asisten suara, dan keberhasilan menghindari tepi dari permukaan. Untuk environment-nya kurang lebih sama, yaitu bisa di meja kerja atau permukaan datar. Untuk aktuatornya sendiri sedikit berbeda, yaitu multi-axis leg servos, dan juga ada RGB LED headphones, dan ada wide LCD face. Untuk sensornya menggunakan 6 axis inertial measurement unit atau IMU, dan juga ada capacitive touch sensor, dan juga ada optical Hall sensor. Yang keempat yaitu Luna dari KYTech, yang mana performance sendiri itu yaitu kelancaran gerakan menyerupai hewan peliharaan dan juga kecepatan pemrosesan perintah gestur. Dan juga bisa melakukan pelacak yang akurasinya cukup kuat. Dan untuk environment-nya bisa diletakkan di seluruh area lantai rumah ataupun karpet tipis, dan juga tempat untuk berinteraksi dengan pengguna di berbagai sudut. Untuk aktuatornya sendiri yaitu menggunakan brushless DC wheel motor yang berguna untuk memberikan kecepatan tinggi dan pergerakan yang halus, dan juga ada ear servos yang berguna untuk motor mikro untuk menggerakkan telinga kepada sebagai ekspresi emosi, dan juga ada high res LCD display untuk ekspresi wajahnya. Dan juga di sini terdapat sensornya yaitu 3D time of flight atau LiDAR, yang mana ini berguna untuk pemetaan ruangan 3D secara real time untuk menghindari tabrakan, dan juga ada 720p RGB kamera, dan juga ada edge sensor yaitu untuk mencegah jatuh saat berada di area yang tinggi. Yang terakhir ada Enabot, yaitu dengan seri Evo X, yang mana performanya sendiri yaitu kualitas transmisi video 4K, dan juga akurasi deteksi jatuh, dan juga kelancaran dialog berbasis ChatGPT. Yang mana environment ini dapat diterapkan di lingkungan rumah tangga yang kompleks, area dengan banyak ruangan, dan juga kondisi gelap. Aktuatornya itu terdapat self balancing dual wheel drive, yang mana untuk menjadi sistem penyeimbang, dan juga ada motorized gimbal untuk menjaga kamera tetap stabil saat robot bergerak cepat, dan juga ada dynamic face screen untuk menampilkan ekspresi dan indikator status interaksi AI. Untuk sensornya sendiri, di situ ada menggunakan 4K stabilis kamera untuk keamanan monitoring dan penglihatan malam, dan juga ada acoustic sensor yaitu berguna untuk mendeteksi suara spesifik seperti tangisan bayi atau alarm, dan juga ada fish lamp yang berguna untuk membuat peta rumah untuk navigasi otomatis yang cerdas. Oke, selanjutnya untuk jawaban dari nomor 2 ini sendiri, kita mulai dari nomor 2A, yang dimana kita ditetapkan titik awal perjalanan kampus ITPLN dan menentukan tujuan akhirnya sesuai tabel. Nah, karena kami dari kelompok 12, maka untuk
2A ini sendiri, yaitu menentukan titik awal dan tujuan, kami akan memulai perjalanan dari kampus ITPLN yang berlokasi di daerah Jakarta Barat. Kemudian yang terakhir tujuannya itu perjalanan akan dicapai ke Pasar Rebo yang berada di wilayah Jakarta Timur. Demikian untuk rute yang kita cari adalah dari ITPLN menuju ke Pasar Rebo. Selanjutnya untuk jawaban dari nomor 2B, dalam penyelesaian permasalahan ini, mode transportasi yang kami gunakan itu adalah kendaraan pribadi berupa motor. Dan dalam penyelesaian pencarian rute dari kampus ITPL ini sendiri menuju ke Pasar Rebo itu digunakan mode transportasi kendaraan berupa sepeda motor. Nah, pemilihan mode ini didasarkan pada fleksibilitas dalam penentuan jalur perjalanan, kemudahan akses ke berbagai ruas jalan, serta kemampuan menjangkau daerah area yang tidak dilalui oleh transportasi umum. Dan kemudian untuk peta perjalanannya ini sendiri disusun berdasarkan jaringan jalan utama yang menghubungkan wilayah Jakarta Barat hingga Jakarta Timur. Jalur perjalanan ini dimulai dari ITPLN menuju ke Jalan Puri Indah, kemudian dilanjutkan ke Jalan Panjang Arteri, Jalan Patan Senayan, dan Jalan Gerbang Pemuda. Kemudian dari Jalan Gerbang Pemuda, perjalanan ini dilanjutkan menuju ke Jalan Gatot Subroto sebagai simpul utama. Dan dari titik ini terdapat beberapa alternatif menuju ke Pasar Rebo, yaitu melalui Jalan Raya Pasar Minggu, menuju Jalan TB Simatupang, dan Jalan Raya Bogor, atau melalui Jalan Ledjen MT Haryono menuju Jalan Dewi Sartika yang kemudian akan terhubung ke Jalan Raya Bogor. Dan selanjutnya perjalanan dilakukan ke Jalan Gongseng Timur Raya hingga akhirnya mencapai Pasar Rebo. Dan ini untuk peta moda transportasi untuk sepeda motornya, kita mulai dari Institut Teknologi PLN, di mana ada opsi 1 yaitu melalui Jalan Puri Indah, Jalan Panjang Arteri, Jalan Patan Senayan, Jalan Gerbang Pemuda, hingga ke Jalan Gatot Subroto. Kemudian ada opsi yang kedua dari TPLN menuju ke Jalan Pantura, ke Jalan Damogot, ke Jalan Ledjen S. Parman, dan ke Jalan Gatot Subroto. Nah, di sini dari Jalan Gatot Subroto kita bisa melanjutkan ke opsi yang pertama, dari Jalan Raya Pasar Minggu ke Jalan TB Simatupang, Jalan Raya Bogor ke Jalan Gongseng Timur Raya, kemudian sampai ke Pasar Rebo. Dan ada opsi yang kedua yaitu melalui Ledjen MT Haryono, Jalan Dewi Sartika, Jalan Raya Bogor, Jalan Gongseng Timur Raya, hingga ke Pasar Rebo. Oke, selanjutnya di sini terdapat diagram tree, yang mana dari diagram tree ini sendiri dapat kita lihat bahwa dari ITPLN menuju Pasar Rebo itu terbagi menjadi 2 cabang, dan juga ketika di Jalan Gatot Subroto terbagi menjadi 2 cabang. Nah, untuk dari ITPLN ke Jalan Pantura itu terdapat 2, dan juga Jalan Pantura ke Daan Mogot sebesar 7, dan juga dari Jalan Ledjen ke S. Parman ke Jalan Gatot Subroto itu 4, dari Jalan Gatot Subroto ke Jalan Ledjen MT Haryono itu dapat 5, dan juga dari Ledjen MT Haryono ke dalam Jalan Dewi Sartika itu 2. Ketika lanjut ke Jalan Raya Bogor terdapat 2, dan juga ke Jalan Gongseng Timur Raya terdapat 1, dan juga menuju Pasar Rebo dapat 1. Nah, diagram tree ini sendiri kami buat untuk mempersensifkan kemungkinan jalur di perjalanan dari ITPLN menuju Pasar Rebo. Setiap not yang menunjuk ruas jalan, sedangkan H menunjukkan hubungan antar lokasi yang disertai nilai kos. Diagram dimulai dari ITPLN dan berlanjut melalui beberapa jalan utama hingga mencapai titik percabangan. Percabangan utama terjadi di Jalan Gatot Subroto, di mana terdapat beberapa alternatif jalur menuju Pasar Rebo, seperti melalui Jalan Raya Pasar Minggu atau Jalan Ledjen MT Haryono. Diagram ini digunakan sebagai dasar dalam penerapan algoritma Uniform Cost Search untuk menentukan rute dengan kos yang paling kecil atau paling murah. Oke, selanjutnya di sini kita dapat melihat bahwa terdapat perhitungan menggunakan metode UCS atau Uniform Cost Search, yang mana metode UCS ini sendiri yaitu menetapkan suatu rute dengan mengoptimalkan harga yang paling murah. Nah,
Yang paling pertama kita akan menganalisis, apakah, dari rute-rute tersebut terdapat menjadi beberapa rute. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa di sini terbagi menjadi 8 rute. Nah, setiap rute, eee, terdapat satu rute dengan kos paling kecil yaitu 26 kilometer. Nah, oleh karena itu dapat ditentukan bahwa di antara 8 rute tersebut terdapat bahwa di rute ketujuh dengan kos terkecil itulah yang menjadi, rute paling optimal karena, sesuai dengan metode yang kami gunakan yaitu UCS dengan memiliki kos paling kecil. Yang mana rute itu tersendiri, melewati ITPLN lalu, menuju Jalan Pantura, lanjut ke Jalan Daan Mogot, Jalan Lejen S. Parman, Jalan Gatot Subroto, dan lanjut ke Jalan Lejen MT Haryono, Jalan Dewi Sartika, lanjut ke Jalan Raya Bogor, lanjut ke Jalan Gongsing Timur Raya, dan sampai di Pasar Rebo. Yang mana ketika, dilihat pada bagian notnya ini terdapat 2 tambah 2 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 yang menghasilkan nilai 26. Oke, selanjutnya di sini kami akan, memperlihatkan, untuk kode menggunakan Python. Oke, selanjutnya di sini untuk jawaban dari nomor 2E, yaitu kita akan membuat program untuk menghitung jumlah atau rute terbaik dari semua rute menggunakan metode CS. Nah, di sini kita akan melakukan input secara manual. Nah, jadi untuk di bagian awal ini, yaitu ada jumlah rute sama dengan integer. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan jumlah rute yang akan dihitung. Input yang dimasukkan ini harus berupa angka, kemudian akan dikonversi ke tipe data integer menggunakan integer yang ini agar bisa digunakan dalam perulangan. Nah, selanjutnya yang bagian semua rute ini, di sini tuh akan membuat sebuah list kosong yang bernama semua rute. Nah, list ini digunakan untuk menyimpan seluruh hasil perhitungan dari setiap rute, termasuk nomor rute, total cost, dan bentuk perhitungannya. Selanjutnya di bagian ini ada perulangan for, yang dimana perulangan ini digunakan untuk mengulang proses sesuai jumlah rute yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, variabel i ini akan digunakan sebagai penanda indeks dari rute. Nah, kemudian yang bagian ini akan menampilkan nomor rute yang sedang dihitung, digunakan i+1 karena indeksnya dimulai dari 0, sedangkan penomoran rute itu dimulai dari 1. Nah, bagian jumlah titik ini, pengguna ini akan nanti diminta untuk memasukkan jumlah titik atau jumlah kos yang akan dijumlahkan dalam satu rute. Yang selanjutnya di sini ada variabel total, ini digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan kos, sedangkan operasi yang ini akan digunakan untuk menyimpan bentuk perhitungan dalam bentuk string. Kemudian ada perulangan yang kedua, ini ada perulangan for J, di mana ini digunakan untuk memasukkan nilai kos satu per satu sesuai jumlah titik yang ditentukan. Dan pada baris yang ini, di mana di baris yang ini itu nanti penggunanya akan diminta memasukkan nilai kos, dan kemudian nilai itu akan dikonversi ke integer agar bisa dihitung. Nah, setiap nilai kos yang dimasukkan atau yang diinput itu akan dijumlahkan ke dalam variabel total. Jadi di sini dapat dilihat pada baris ini adalah total plus sama dengan nilai. Kemudian untuk
bagian if. Bagian ini digunakan untuk membentuk tampilan perhitungan. Jadi jika nilai pertama langsung dimasukkan, jika bukan ditambahkan dengan tanda plus agar terlihat seperti kayak operasi matematika. Kemudian di sini ada fungsi print yang dimana ini akan menampilkan hasil perhitungan untuk satu rute dalam bentuk lengkap. Jadi misalnya kayak 6 plus 7 plus 8 sama dengan 21 gitu. Nah, yang lain ini adalah hasil dari setiap rute yang akan disimpan ke dalam list semua rute dalam bentuk tabel yang berisi nomor rute, total cost, dan operasi perhitungan. Nah, kemudian yang ini berfungsi untuk mencari rute dengan cost terkecil. Nah, fungsi min ini akan membandingkan berdasarkan elemen kedua dari X1 ini, yaitu total cost. Dan yang terakhir, function yang paling bawah ini akan menampilkan hasil akhir dari nomor rute terbaik, bentuk perhitungan, hingga total cost terkecil. Nah, di sini juga dapat dilihat untuk hasil outputnya, yang dimana ketika kita menginputkan rute yang akan kita hitung itu ada berapa, maka dia akan melakukan permintaan input sebanyak 8 rute. Kemudian kita bisa memasukkan jumlah atau angka masing-masing dari setiap jarak dari rute tersebut. Maka ini adalah hasil dari penambahan setiap jarak atau jumlah dari rute yang sudah kita catat tadi. Nah, di sini untuk hasil UCS-nya itu rute terbaik ada di rute ke nomor 7 dengan penghitungan 2 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 dan ditambah 1 dengan hasil 26. Oke, mungkin dari presentasi kami cukup sekian. Apabila ada salah kurangnya dari kelompok 12, minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.